Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fikri Saliha, NRP terakhir 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang EA seismologi. Jadi yang pertama itu yang A, hitung theoretical amplifikasi untuk 2EI1 per EN plus VN dan 2EI1 per 2EN dengan dampingnya itu 2%. Diskusikan persamaan dan perbedaan amplifikasi tersebut. Jadi yang A itu kan kita disuruh ngeran yang codingannya tadi, jadi seperti ini. Sebentar. Dan hasilnya seperti ini. Nah, menurut hasil dari grafik tersebut, maka dengan menggunakan coding MATLAB untuk menghitung theoretical tersebut berdasarkan grafik di atas, untuk line blue itu kan merupakan amplifikasi jenis pertama, dan yang merah ini merupakan jenis amplifikasi yang kedua. Persamaannya itu mereka sama-sama memiliki 4 puncak dan memiliki dua lapisan dan ketebalan yang sama, serta dampingnya juga yang sama 2%. Perbedaannya itu di letaknya saja. Yang untuk amplifikasi yang pertama, yang 2EI1 per EN plus VN itu merupakan batunya itu terletak di bawah tanah, sedangkan yang 2EI1 per 2EN itu terletak di bawah tanah. Nah, hal tersebut dikarenakan perbedaan bisa jadi perbedaan densitasnya yang sehingga letaknya juga berbeda. Nah, ini codingannya. Lalu yang B, tentukan pula amplification faktor 2EI1 per 2EN ketika damping pada lapisan 1 dan 2 diganti dengan 5% dan 15%. Nah, untuk caranya sama, tinggal mengganti dampingnya tadi menjadi 2% dan 5%. Jadinya seperti ini untuk yang 15%, dan sedangkan untuk yang 5% seperti ini. Dari grafik tersebut, pengaruh perubahannya itu jika semakin besar nilai dampingnya, maka semakin besar pula energi yang hilang. Selain itu juga semakin besar nilai damping yang diberikan, maka nilai amplifikasi tanahnya juga semakin rendah, seperti pada gambar di atas, di mana yang amplifikasi yang 5% lebih besar dari amplifikasi yang 15%, seperti ini. Lalu untuk yang nomor 2, bandingkan amplifikasi tanah untuk VS1 100, 500, dan 1000. Untuk yang 100 kecepatan gelombangnya seperti ini grafiknya, lalu yang 500 seperti ini, dan yang 1000 seperti ini. Nah, untuk amplifikasi tersebut berdasarkan grafik di atas, gelombangnya itu kan lebih kecil dibandingkan yang jenis VS 500 dan 1000. Nah, menurut saya semakin besar kecepatan gelombangnya itu, maka semakin besar pula kecepatan gelombang pada amplifikasi tersebut. Nah, dari ketiga variasi di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan gelombang geser yang berbeda akan mempengaruhi cara gelombang seismik merambat melalui tanah, dan lapisan dengan VS yang lebih tinggi cenderung merambatkan gelombang dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan lapisan dengan VS yang lebih rendah. Dapat dilihat juga bahwa semakin besar nilai VS1, maka semakin besar frekuensi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi gelombang, namun nilai amplifikasinya semakin kecil. Jadi seperti ini. Lalu dan ini untuk codingan nomor 2. Dan nomor 3, hitung theoretical amplifikasi tanah pada 2EI1 per 2EN untuk mengambil tanah yang seperti ini. Bandingkan amplifikasi tanah H1 ketebalannya 10, 100, dan 180 meter. Kesimpulan yang bisa diambil apa? Nah, untuk H1 10 meter seperti ini hasil grafiknya. Untuk cara codingannya juga sama, tinggal mengganti ketebalannya saja untuk yang pada H1-nya seperti ini. Nah, ini untuk H1 yang 100 meter dan ini yang 180 meter.
Kesimpulannya yang dapat diambil itu ketebalan lapisan tanah mempengaruhi gelombang seismik merambat dan merespon di setiap lapisan. Lapisan dengan ketebalan yang berbeda dapat menghasilkan efek amplifikasi atau redaman yang berbeda pada frekuensi tertentu. Dapat dilihat pada grafik ini, semuanya yang pada H1 itu menyebabkan semakin grafik menjadi semakin rapat. Semakin besar H1-nya itu menyebabkan semakin besar grafiknya itu semakin rapat itu. Nah, dimana dapat dilihat dari banyaknya gelombang yang dihasilkan dengan frekuensi yang sama namun dengan H1 yang berbeda. Dan juga semakin besar nilai H1 maka akan semakin besar pula nilai amplifikasinya, namun frekuensi pada puncak tertinggi gelombang akan semakin mengecil. Lalu untuk yang nomor 4, udah diketahui gempa pada magnitudo MJ itu 6 terjadi pada 2020. Itu seperti ini. Dengan tabel informasi pada FKSH12 itu seperti ini. Nah, yang pertama itu tentukan VS30 dari FKSH12 dan dapat diklasifikasi sebagai batuan apa dan tanah atau jenis apa berdasarkan SNI 1726/2019. Nah, ini udah saya hitung, jadi VS30 itu rumusnya 30 per sigma N1 HI per VSI. Jadi VS30 itu 30 nilai N-nya per 4 per 250. Jadi nilai ketebalan dibagi VS-nya 4 dibagi 250 ditambah 18 dibagi 400 dan 42 dibagi 1360. Lalu hasilnya 326,5045. Nah, menurut VS hasil ini berarti berdasarkan tabel klasifikasi tanah SNI 1726/2019 termasuk batuan tanah jenis stiff soil atau SD. Untuk VS berarti meter per sekon seperti ini. Nah, untuk yang B, tentukan theoretical soil amplification 2EI1 per EN plus FN dari FKS H12 dikarenakan konvensi kerapatan tidak tersedia bisa menggunakan hubungan empiris. Nah, setelah menggunakan rumus ini dan memasukkan nilai VS-nya 250, 400, 1360, 2320 semuanya, hasilnya jadinya seperti ini. Untuk row 1-nya hasilnya 1,735, untuk row 2 1823, row 3 2,181, row keempat 420. Nah, ini merupakan hasil kerapatan yang diperoleh dari masing-masing lapisan. Setelah sudah diketahui nilai kerapatannya, langsung diplot dengan codingan yang ini. Nah, dengan menggunakan codingan plot wave, tinggal dimasukkan saja. Tinggal dimasukkan yang ini. Tinggal mengganti sesuai yang dikasih tahu. Ini kan 2EI 1 EN FN ya. Berarti begini. Jadi nah, yang ini diganti. Ini pakai yang ini aja. Sebentar. Nah, ini tinggal di run aja untuk yang ini. Nah, tinggal di run. Kan ini udah dimasukkan untuk VS 250, 400, 360, 2320. Nah, hasilnya seperti ini.
untuk yang C hasil, nah ini codingan MATLAB-nya, dan C hasil graf dari empirical soil amplification itu seperti ini dengan memasukkan yang plot wave tadi, plot wave. Nah yang ini tinggal di run. Sebentar. Nah, kita udah mengetahui bedrocknya seperti ini. Lalu ada film. Nah ini nilai surface-nya seperti ini datanya. Dan ini gelombangnya. Lalu kita plotting seperti ini untuk yang S wave-nya. Nah seperti ini. Nah ini untuk phase-nya seperti ini. Dan ini amplification-nya untuk PW. Kita plot lagi untuk yang ini. Seperti ini. Nah hasilnya seperti ini. Dan ini jenis amplification-nya, hasilnya seperti ini. Nah berdasarkan persamaan dari B tadi, yang ini persamaan dari B ini dan C itu apa hubungannya? Jadi persamaan dari B dan C itu nilai frekuensi untuk mencapai puncak tertinggi memiliki nilai yang hampir sama, dan kedua grafik juga sama-sama menunjukkan bahwa pada puncak tertinggi terdapat pada bare hole-nya. Nah, ini bare hole-nya itu di sini tadi. Nah, namun kedua poin ini memiliki lebih banyak perbedaan yang sangat signifikan, yaitu nilai amplifikasi pada puncak tertingginya memiliki nilai yang sangat jauh berbeda pada frekuensi yang sama pula, yaitu 10 Hz. Pada grafik empiris memiliki gelombang yang lebih rapat daripada grafik teoretik. Hal ini disebabkan pada grafik empiris merupakan data yang diambil pada sebuah stasiun di mana terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi gerakan pergeseran bumi, sehingga data yang didapat akan berbeda dengan grafik teoretik yang hanya berdasarkan perhitungan manusia. Jadi sekian dari penjelasan saya di seismologi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas untuk menjelaskannya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.